Setelah mempelajari materi ini, teman-teman dapat memahami ikhtisar tentang SMK3LL dan implementasi SMK3LL dalam pengelolaan SPBU. Oke teman-teman, sudah siap kan untuk mempelajari materi kali ini? Ikuti saya terus ya. Tahukah teman-teman, untuk menjadi pilihan bagi konsumen, SPBU sebagai ujung tombak bisnis BBM retail Pertamina harus memberikan value yang terbaik. Tidak hanya berupa produk yang kualitasnya baik, harga kompetitif dan mudah diperoleh, juga value yang sifatnya tidak dapat dilihat, namun konsumen dapat merasakannya. Seperti SPBU Pertamina yang bersih, aman, dan memberikan rasa nyaman bagi konsumen. Hal tersebut dapat menciptakan keuntungan komparatif dan brand image yang baik bagi Pertamina. Untuk memberikan value tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengintegrasikan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lindung lingkungan (SMK3LL) menjadi bagian dari pengelolaan bisnis SPBU. Berkaitan dengan hal itu, Direktorat Pemasaran Retail PT Pertamina Persero telah menerapkan sistem manajemen K3LL (SMK3LL) sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan bisnis SPBU. Nah teman-teman, SMK3LL merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem manajemen perusahaan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja perusahaan melalui upaya penerapan aspek K3LL yang berkelanjutan, guna memenuhi ketentuan perundangan dan persyaratan K3LL yang berlaku, serta mencapai tujuan perusahaan aman, handal, dan berwawasan lingkungan. SMK3LL bukan hanya dokumen tetapi merupakan suatu proses peningkatan dan perbaikan yang terus-menerus dalam siklus berkesinambungan dan fleksibel untuk mencapai suatu tingkat kinerja K3LL yang diharapkan. Siklus SMK3LL tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Perhatikan ya teman-teman, lalu klik untuk mengetahui detailnya. Bersumber dari visi, misi, dan tata nilai, siklus SMK3LL yang pertama adalah komitmen dan kebijakan manajemen, manajemen policy and commitment. Yang kedua adalah perencanaan atau planning yang terdiri dari kajian awal atau initial review, persyaratan dan perundangan, pedoman dan standar, program kerja, sasaran dan target, objectives and target. Selanjutnya yang ketiga adalah penerapan atau implementation. Ini terdiri dari struktur dan tangguh kepedulian, pelatihan dan kompetensi, pengendalian dokumen, pengendalian operasional, kesiagaan dan tanggap darurat. Yang keempat adalah pemeriksaan dan tindakan perbaikan atau check and corrective action. Terdiri dari pencatatan dan pelaporan, tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan, audit. Yang kelima, yaitu tinjauan manajemen atau manajemen review, terdiri dari upaya peningkatan dan perbaikan, kebijakan baru, program, sasaran, dan target baru. Baiklah teman-teman, itulah siklus SMK3LL. Oh iya Tama, apakah kamu tahu seperti apa sih ciri-ciri atau karakteristik bahwa aspek K3LL SPBU dikelola sebagai kesisteman? Oh itu, tentu saja Tami. Kalau begitu tolong jelaskan ya, soalnya saya masih kurang paham. Baik Tami, akan saya jelaskan ya. Lalu, ciri-ciri atau karakteristik seperti apa yang dapat menyatakan bahwa aspek K3LL SPBU dikelola sebagai kesisteman? Jawabannya yaitu program yang mampu menunjukkan adanya sasaran dan target, serta ruang lingkup ditetapkan dan didokumentasikan. Tanggung jawab ditetapkan dan didokumentasikan. Prosedur ditetapkan dan didokumentasikan. Sumber daya yang cukup disediakan.
Pelatihan yang memadai disediakan. Mekanisme evaluasi secara periodik untuk mengukur kemajuan pelaksanaannya, mengkaji ulang atau review sasaran dan target, mengkaji ulang hasil yang dicapai atau manajemen review, mengkomunikasikan dengan semua pihak yang terkait. Nah, bagaimana Tami? Sekarang paham ya mengenai ciri dan karakteristik aspek K3LL SPBU yang dikelola sebagai kesisteman. Iya, sekarang saya jadi tahu nih. Perlu diingat juga Tami, penerapan SMK3LL dalam kegiatan dan bisnis SPBU sangat penting artinya bagi kelangsungan usaha di masa depan. Untuk ke dalam, penerapan aspek K3LL dapat mengurangi kerugian atau losses yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keluar, upaya K3LL yang dikelola dengan baik akan menghasilkan kepercayaan seluruh stakeholder, membina citra perusahaan, serta mengurangi klaim yang timbul, dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing bisnis. Oh, begitu Tama. Lalu apakah kamu tahu implementasi SMK3LL dalam pengelolaan SPBU? Kalau itu saya belum tahu Tami. Bisakah kamu menjelaskannya? Tentu saja. SMK3LL, Direktorat Pemasaran Retail PT Pertamina Persero, terdiri dari 11 elemen yang masing-masing terdiri dari satu atau lebih kriteria keberhasilan yang menetapkan persyaratan-persyaratan bagi semua unit bisnis pemasaran dan niaga. Elemen dan kriteria keberhasilan tersebut diberlakukan untuk fasilitas dan operasi dengan mempertimbangkan kompleksitas, risiko, dan kondisi operasi lainnya. Dalam bisnis SPBU, SMK3LL dijabarkan dalam elemen-elemen program sebagai berikut. Elemen umum, nilai maksimal 215. Kepemimpinan, administrasi dan organisasi, nilai maksimal 50. Layout SPBU, nilai maksimal 110. Operator SPBU, nilai maksimal 55. Elemen operasi nilai maksimal 440. Penerimaan dan penimbunan nilai maksimal 150. Penyaluran nilai maksimal 125. Pelayanan nilai maksimal 70. Fasilitas pendukung lainnya nilai maksimal 30. Utilitas, nilai maksimal 65. Elemen pengelolaan keselamatan dan bahaya kebakaran, nilai maksimal 220. Keselamatan atau keamanan, nilai maksimal 120. Sarana penanggulangan kebakaran, nilai maksimal 100. Elemen pengelolaan lingkungan, nilai maksimal 125. Sarana lindung lingkungan, nilai maksimal 65. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan, nilai maksimal 60. Nah teman-teman, agar penerapan SMK3LL dalam bisnis SPBU berjalan efektif, pengelola SPBU harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap integrasi SMK3LL ke dalam budaya kerja dan operasi SPBU dengan menerapkan tata nilai K3LL dalam mengkomunikasikannya dalam bentuk kebijakan K3LL. Kemudian, dengan adanya share value yang disepakati bersama akan membuat proses integrasi SMK3LL lebih efektif. Adapun sasaran penerapan K3LL adalah sebagai berikut. Nah, pengelola SPBU harus menyiapkan sumber daya yang diperlukan, yaitu SDM yang terlatih, operator, dan pengawas, sarana dan peralatan atau perlengkapan operasi, organisasi, sistem dan prosedur, serta kemampuan finansial yang sesuai, agar kebijakan K3LL dapat terlaksana dan mencapai sasaran. Pengelola juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar sebagai upaya untuk membina yang selaras dengan lingkungan sekitarnya.
Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tama ya teman-teman mengenai audit SMK3LL dalam pengelolaan SPBU. Betul sekali Tami. Tetap semangat dan perhatikan ya teman-teman. Nah teman-teman, pengelola SPBU harus melakukan monitoring secara berkala untuk mengetahui tingkat pematuhan dan penerapan aspek K3LL dalam bisnis SPBU yang dikelolanya. Untuk itu, diperlukan audit SMK3LL yang objektif dan dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah sistem telah berjalan sesuai ketentuan perundangan dan persyaratan K3LL yang telah diimplementasikan serta dipelihara dengan baik. Hasil audit SMK3LL akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pematuhan terhadap persyaratan aspek K3LL dalam pengelolaan SPBU. Oleh karena itu, hasil audit SMK3LL harus menjadi masukan bagi pengelola SPBU untuk meningkatkan kinerja K3LL yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja bisnis SPBU. SPBU sebagai ujung tombak bisnis BBM Retail Pertamina harus memberikan value yang terbaik, yaitu produk yang kualitasnya baik, harga kompetitif, dan mudah diperoleh. SPBU Pertamina yang bersih, aman, dan memberikan rasa nyaman bagi konsumen. Hal tersebut dapat menciptakan keuntungan komparatif dan brand image yang baik bagi Pertamina. Selamat teman-teman, kalian telah menyelesaikan pembahasan mengenai materi Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindung Lingkungan atau SMK3LL. Semoga